Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayuda Maryunan, mahasiswa program studi D4 Teknik Informatika Universitas Airlangga dengan NIM 434231 dari kelas Coach Computing Theory C1. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan project Minicode saya dengan menggunakan Docker Compose. Jadi pada project ini fokus utamanya itu adalah pembuktian konsep code computing, yaitu provisioning, load balancing, fault tolerance atau high availability, horizontal scaling, dan caching. Nanti di akhir video saya akan mengkaitkan hasil implementasi yang ada di project dengan konsep ideal atau isolate, democratic, elastic, adaptive, dan less complete. Oke, lanjut langsung ke projectnya. Jadi dalam project ini terdapat struktur projectnya, ini berupa apps dan Ming. Jadi pada folder apps sendiri ini terdapat file utamanya yaitu app.py-nya, lalu ada requirement.txt-nya, dan untuk selanjutnya ada folder Ming, di mana ini adalah inti dari semua project ini. Jadi project ini tuh bahwasanya menggambarkan klien atau browser mengakses localhost 28080 untuk request masuk ke Ming, lalu diteruskan ke beberapa kontainer backend Flask yang berjalan dengan unicorn, lalu endpoint-nya akan digunakan untuk simulasi caching di Ming. Dengan arsitektur yang ada ini, kita bisa membuktikan bahwasanya konsep code-nya ini dalam skala lokal, tetapi untuk sikap dan perilakunya tetap relevan secara teori. Oke, untuk sekarang saya jalankan servisnya. Jadi yang pertama itu Oke, jadi yang pertama itu kita coba ke perintah docker compose app min d min scale f2 dan langsung perintah docker compose ps. Nah, seperti ini. Terlihat bahwa pada terminal ini perintah yang dilakukan ini melakukan build image, membuat kontainer, lalu menjalankan 2 replika backend apps dan 1 Ming dengan pembuktian preversing ala IASS karena resource komputasi diprovisi cepat, on demand, dan terisolasi dalam kontainer. Dan ini nama kontainernya bisa beda setiap kali mesin itu berjalan, dan itu normal. Sekarang kita buka ke endpoint utamanya. Kita coba langsung ke webnya ini. Jadi output yang diberikan itu berupa JSON yang bisa dilihat itu nilainya terdapat generate at, yaitu ada tanggal dimana pembuatannya, hostname, sama message.
pada output ini terlihat bahwa hostname berubah antar request. Ini juga menunjukkan Ning mendistribusikan traffic ke beberapa replika backend. Nah, untuk secara teori code-nya, ini membuktikan load balancing dan meningkatkan availability karena beban tidak menumpuk pada satu instance. Dan untuk konsep prinsip idealnya ini juga mendukung demokratik karena node backend-nya itu memiliki peran setara dalam melayani request. Untuk selanjutnya kita akan simulasi gangguan, yaitu semisal satu server backend kita matikan. Jadi untuk perintahnya terdapat ini, kita coba perintahkan docker compose ps dulu. Lalu kita coba matikan salah satu. Nah, seperti ini. Kita coba ke kontainer 1. Di sini sesuai ya namanya. Stop mini code app 1. Nah, sesuai dengan di sini tidak ada, berarti kita coba ke kontainer 5. Nah, sudah bisa, lalu kita coba ke perintah selanjutnya, yaitu ini curl.exe min-i http localhost. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa HTTP masih bisa berjalan meskipun salah satu counternya itu berhenti. Artinya, layanan tetap tersedia meskipun melalui replika lain. Dan ini adalah inti fault tolerance dan high credibility dari kegagalan satu node tidak langsung membuat service down untuk pengguna. Nah, selanjutnya kita ke horizontal scaling, yaitu di mana saya akan mendemonstrasikan elasticity dengan horizontal scaling dari 2 ke 3 replika. Untuk perintahnya kita menggunakan ini seperti ini. Jadi kita menambahkan kontainer, ya ini tadi kita menambahkan di sini di F-nya kan terdapat 2, kita tambahkan 1 menjadi 3. Lalu langsung ke perintah selanjutnya, docker compose exec nginging min-s reload. Nah, keterangannya signer process started. Lalu kita coba running lagi docker compose ps. Nah, setelah di scale, jumlah backend jadi bertambah. Yang tadinya tuh awalnya hanya backend 6 dan 5 dan 6. Lalu di sini terdapat penambahan 7. Jadi hostname yang muncul itu jadi bertambah. Jadi menambahkan replika baru ikut melayani traffic. Dalam teorinya itu disebutkan bahwa ini merupakan contoh horizontal scaling, yaitu menambahkan jumlah instance. Berbeda dengan vertical scaling, kalau vertical scaling itu yang menambahkan kapasitas CPU atau RAM pada satu mesin yang sama. Nah, pada di cloud computing modern, horizontal scaling biasanya lebih fleksibel untuk availability dan pertumbuhan beban. Nah, sekarang kita coba ke uji coba caching pada endpoint lambat atau slide slow. Jadi, sama seperti ini, cuman kita tambahin slow di akhirnya.
Ini kita harus ngeran 2 kali supaya tahu perbedaannya. Untuk request yang pertama, untuk statusnya adalah untuk status exchange-nya adalah miss, dan untuk status yang kedua adalah hit. Jadi kenapa yang pertama tadi adalah miss? Karena data belum ada di change, dan kenapa yang request kedua lebih cepat karena atau hit karena Ning melayani dari change bukan lagi dari backend lagi, seperti itu. Dan ini mensimulasikan konten delivery dan optimasi performa di sisi edge atau proxy. Untuk pembuktian idealnya, jadi ringkasan pembuktian prinsip ideal ini pada simulasi minicode ini untuk yang pertama untuk isolate, yaitu tiap komponen dipisah dalam kontainer, jadi isolasi proses dan dependensi jelas. Dan kedua demokratik, itu beberapa replika backend melayani request secara setara melalui load balancer. Dan untuk yang ketiga elastic, jadi jumlah replika bisa dinaikkan atau diturunkan dengan perintah min scale. Dan keempat ada adaptif, jadi saat satu backend mengalami kegagalan, layanan tetap berjalan lewat node lain tanpa membebani satu sama lain. Dan untuk yang kelima, less couplet, itu edge dan reverse proxy dipisah sehingga perubahan di satu komponen tidak merusak komponen lain secara langsung. Untuk analisis EF, PS, dan SaaS dari sisi model layanan code, untuk strongernya yang paling kuat itu adalah IaaS karena model layanan ini mengelola resource compute container, network, dan scaling manual. Dan untuk dari segi nuansa itu ke PaaS karena secara parsial developer bisa fokus ke deploy aplikasi Flutter walaupun platform belum full ke manage. Dan untuk dari segi user sendiri itu endpoint HTTP itu memberikan pengalaman konsumsi layanan seperti SaaS meski belum memenuhi SaaS secara penuh karena belum ada fitur multi-tenant, building, dan manajemen user tingkat lanjut. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari project minicode ini adalah keberhasilan membuktikan konsep utama cloud computing secara praktis dari segi provisioning, load balancing, fault tolerance, horizontal scaling, dan caching. Mungkin sekian video dari saya. Bila ada salah kata maupun perkataan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.